Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah evaluasi program PLS yang beranggotakan Amira, Dwi, Okta, Risa, Wenda, Yose, Kurniawan, M. Iqbal, Rena, Clara, dan Ananda Sadewa. Di sini kami akan membahas mengenai model evaluasi STEK. Untuk materi pertama itu akan disampaikan oleh Saudari Amira. Kepada Saudari Amira dipersilahkan. Saya akan menjelaskan mengenai model evaluasi STEK. Model ini dikembangkan oleh STEK. STEK mempunyai keyakinan bahwa suatu evaluasi haruslah memberikan deskripsi dan pertimbangan sepenuhnya mengenai evaluan. Model STEK menekankan pada adanya pelaksanaan dua hal pokok, yaitu yang pertama deskripsi atau description, dan yang kedua pertimbangan atau judgment, serta memberdayakan 3 tahap dalam evaluasi program, yaitu konteks, transaksi, dan keluaran. Baiklah, di penjelasan pertama merupakan matriks deskripsi, di mana matriks deskripsi merupakan sasaran dari evaluasi, yang dimana tujuannya dapat mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi dan apa yang betul-betul terjadi di suatu pengamatan. 2. Matriks pertimbangan terdiri atas kategori standar dan pertimbangan, dan fokus antecedents, transaksi, dan outcomes hasil yang diperoleh. Standar adalah kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu kurikulum atau program yang dijadikan evaluan. Standar dapat dikembangkan dari karakteristik yang dimiliki kurikulum, tetapi dapat juga dari yang lain, preordinate, mutually adaptive, dan proses. Kategori ini menghendaki evaluator melakukan pertimbangan dari apa yang telah dilakukan dari kategori yang pertama dan kedua matriks deskripsi sampai kategori pertama matriks pertimbangan. Suatu evaluasi harus sampai kepada pemberian pertimbangan. Menurut STEK, ketika evaluator tengah mempertimbangkan program pendidikan, mereka mau tidak mau harus melakukan 2 perbandingan, yaitu yang pertama, membandingkan kondisi hasil evaluasi program tertentu dengan yang terjadi di program lain dengan objek sasaran yang sama. Kemudian yang kedua, membandingkan kondisi hasil pelaksanaan program dengan standar yang diperuntukkan bagi program yang bersangkutan didasarkan pada tujuan yang akan dicapai. Baik, yang selanjutnya itu matriks pertimbangan terdiri atas kategori standar dan pertimbangan pada sikap. Kategori terdapat 3 fokus, yaitu yang pertama antecedents, yaitu sebuah kondisi yang ada sebelum instruksi yang mulai berhubungan dengan hasil. Contohnya seperti latar belakang guru, kurikulum yang sesuai, ketersediaan sumber daya. Yang kedua itu transaction, yaitu pertemuan dinamis yang merupakan proses instruksi, kegiatan, proses, dan lain-lain. Contohnya interaksi guru dan siswa atau komponen partisipasi. Yang terakhir outcomes, yaitu efek dari pengalaman pembelajaran atau pengamatan dan hasil tenaga kerja. Contohnya performa guru dan peningkatan kinerja. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu tujuan model evaluasi STEK. Menurut Propus 1972, tujuan dari model STEK adalah melengkapi kerangka untuk pengembangan suatu rencana penilaian kurikulum. Sedangkan menurut Howard 2008, evaluasi STEK orientasinya adalah tujuan dan pendekatan mekanik dalam program pendidikan. Oleh karena itu, Campbell dan Charles 2010 mengatakan bahwa model STEK sangat berpengaruh pada program pendidikan. Kelemahan metode evaluasi STEK. Menurut Howard 2008, kelebihan dan kelemahan evaluasi STEK. Konversi STEK, kelebihannya adalah satu, dalam penilaian melihat kebutuhan program yang dilayani oleh evaluator. Kedua, upaya untuk mendeskripsikan kompleks program sebagai realita yang mungkin terjadi. Tiga, potensi besar untuk memperoleh wawasan baru dan teori-teori tentang lapangan dan program yang akan dievaluasi. Adapun kelemahan dari model evaluasi STEK ini,
Yang pertama itu ada pendekatan yang dilakukan terlalu subjektif, artinya berdasarkan realita atau apa yang dilihat pada saat itu. Dan bisa jadi ini berbeda pandangan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, ada terjadinya kemungkinan dalam meminimalkan pentingnya instrumen pengumpulan data dan evaluasi kuantitatif. Dan yang ketiga itu ada kemungkinan biaya yang terlalu besar dan padat karya. Baiklah, selanjutnya adalah kesimpulan. Evaluasi merupakan sesuatu yang sangat penting di dunia pendidikan untuk mengetahui perkembangan atau kemunduran peserta didik. Jika program yang dijalankan tidak berjalan dengan baik, maka dapat dilakukan tindak lanjut terhadap program tersebut. Salah satu model evaluasi yang digunakan adalah model STAIK yang mempunyai keyakinan bahwa suatu evaluasi haruslah memberikan deskripsi dan perkembangan sepenuhnya mengenai evaluan dan menekankan pada dua hal pokok, yaitu deskripsi dan pertimbangan, Demikianlah serta materi yang dapat memberdayakan kami 3 tahap sampaikan. evaluasi Lebih program, kurangnya kami yaitu mohon maaf kepada anteseden, teman-teman yang masih transaksi, bingung. dan keluaran. Jika ada pertanyaan Bertujuan boleh untuk disampaikan di melengkapi kolom kerangka komentar. pengembangan sesuatu Saya akhiri, rencana. wassalamualaikum Penilaian warahmatullahi kurikulum dan wabarakatuh. memastikan bahwa semua data yang dikumpulkan dan diolah untuk melengkapi informasi yang dapat digunakan oleh pemakai data. Sekian, terima kasih. Kembali ke moderator. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf kepada teman-teman yang masih bingung. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.